Shalom bagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan selamat pagi saya ucapkan bagi kita semua. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 402 ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat penyertaan Tuhan hingga pagi hari ini Tuhan. Kami masih bisa merasakan napas kehidupan Tuhan, dan kami juga masih bisa merasakan kesehatan yang Engkau telah berikan. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, sertai kami Tuhan, bimbing kami Tuhan, buka hati dan pikiran kami Bapa, agar kami bisa merenungkan firman-Mu dengan tekun Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan hati dan pikiran kami pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Kasihani kami Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di Roma 3 ayat 23. Marilah kita membacanya secara bersama-sama. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara-saudaraku, sejak manusia pertama, yaitu Adam, jatuh ke dalam dosa, dosa telah masuk ke dalam hati semua manusia. Roma 5 ayat 12 berkata, sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Akibat dosa, segala sakit penyakit, kesusahan, penderitaan dan maut telah menimpa hidup manusia dari mula pertama hingga sampai pada akhir zaman. Manusia sudah dirusak oleh dosa, dan sejak lahirnya ia telah dicemarkan oleh dosa, yang seperti Daud katakan di Mazmur 51 ayat 7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Dosa yang dibawa dalam kelahirannya itulah yang disebut sebagai dosa asal atau dosa pusaka. Karena dosa, manusia kehilangan kemuliaan Tuhan, sehingga dalam pikiran, perkataan, dan perbuatannya
Manusia cenderung berbuat dosa atau melakukan hal yang jahat. Rasul Paulus menyadari ini. Roma 7 ayat 15 berkata, "Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat." Dalam perkembangannya, dosa semakin bertambah-tambah dan merajalela dalam kehidupan manusia. Zaman sekarang ini sudah sangat tampak nyata. Kriminalitas dan segala sesuatu yang amoral semakin hari semakin meningkat drastis. Dengan kekuatan sendiri, manusia tidak mungkin bisa melepaskan diri dari kuasa dosa, walaupun ia seorang nabi, guru besar, kanjeng, raja, atau ahli filsafat sekalipun. Dalam keadaan seperti itulah sesungguhnya manusia memerlukan juru selamat yang bisa membebaskan mereka dari segala dosanya. Juru selamat haruslah orang yang suci dan bebas dari dosa, orang yang harus lebih berkuasa dari manusia dan iblis. Siapakah sang juru selamat itu? Dialah Yesus Kristus, anak manusia. 2 Korintus 5 ayat 21 berkata, "Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah." Namun sampai hari ini, tidak semua orang mau percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebaliknya, bahkan mereka menolak dan membenci Dia secara terang-terangan. Bahkan berita Injil pun tak dianggap. Karena itu, saudara-saudara, mulai saat ini, saudara-saudara, marilah kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita harus menerima Dia dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang kudus yang kami dengar pada pagi hari ini. Bapa, kami memohon kepadamu, ajari kami Tuhan, bimbing kami Tuhan untuk mengerti firman-Mu dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarkanlah segala apa yang kami lakukan hanya seturut kehendak-Mu dan seturut dengan perintah-Mu dan juga seturut dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini kami ingin melakukan semua kegiatan kami. Berkati kami Tuhan, jagai kami Tuhan dimanapun nanti kami berada melakukan pekerjaan kami Bapa. Jadikanlah pekerjaan kami sebagai saluran berkat bagi kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, di atas segalanya kami manusia berdosa. Ampuni kami dari dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu dan kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Kasihani kami Tuhan. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian. Amin.